Shalom ya. Hari ini saya akan meneruskan pemberitaan firman tentang Roh Kudus. Temanya adalah janji pencurahan Roh Kudus adalah untuk semua orang percaya sepanjang zaman. Kemarin minggu saya sudah khotbahkan tanda yang terus kita lihat sampai hari ini ialah bahasa roh. Sekarang adalah janji pencurahan Roh Kudus adalah untuk semua orang percaya sepanjang zaman. Artinya pencurahan Roh Kudus tidak akan pernah berhenti sebelum Yesus datang. Bagi kita, bagi sepanjang zaman, sejauh sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan. Saya mulai sejak semula Tuhan sudah memberikan rohnya kepada manusia ciptaannya. Kita bisa lihat di Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk hidup. Tuhan membagikan kehidupannya dengan menghembuskan napas. Di dalam bahasa aslinya disebut dengan kata ruach. Tuhan membagikan rohnya, hidupnya kepada manusia sejak manusia diciptakan. Berjalan waktu, manusia ciptaan tidak bertahan di dalam hidup yang benar di hadapan Allah. Manusia semakin berdosa. Manusia hidup dalam dagingnya, bukan lagi hidup dalam ketaatannya kepada Tuhan. Maka di Kejadian 6 ayat 3 kita diberitahukan bahwa Tuhan tidak lagi mengizinkan rohnya tinggal tetap di dalam manusia. Karena manusia itu hidup secara daging. Pasal 6 ayat 3 Kejadian. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi Allah pada awalnya di masa penciptaan, Dia memberikan rohnya kepada manusia. Agar manusia hidup terus dalam bimbingan roh Tuhan. Dalam pertolongan roh Tuhan. Dan agar manusia hidup dalam kehidupan yang dari Allah. Saya harap Bapak Ibu Saudara memperhatikan itu. Pemberian roh Tuhan kepada manusia adalah agar manusia selalu berada di dalam kehidupan yang dari Allah. Manusia tidak hidup dengan hidupnya sendiri, tapi manusia hidup dari kehidupan yang diberikan Allah. Manusia tidak bertahan dalam kebenaran, dalam kekudusan. Manusia memilih berdosa. Manusia memilih melanggar perintah Allah. Tuhan lalu berkata, rohku tidak selamanya lagi tinggal dalam manusia. Dan diberitahu kita dengan Tuhan berkata, rohku tidak lagi selamanya tinggal dalam manusia. Bukan saja kehidupan itu, kehidupan roh diambil, tapi umur juga semakin singkat. Hanya 120 tahun menurut
kejadian dalam perkataan Allah. Kemudian Musa memperhatikan kehidupan dari umat Israel. Tidak lagi 120, tapi hanya sampai 70 kata Musa di Mazmur 90. Terpujilah Tuhan. Di tahun 830 sampai 825 Masehi, itu diperkirakan di tahun itu Tuhan membangkitkan Nabi Joel untuk menubuatkan bahwa Tuhan kembali akan mencurahkan rohnya kepada manusia. Terpujilah Tuhan. Tuhan tidak membiarkan manusia terus hidup di dalam hidup tanpa roh dari Tuhan. Maka di zaman Joel, di tahun 830 sampai 825 sebelum Masehi perkiraannya, Joel bernubuat seperti ini di pasal 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Puji Tuhan, bukan ke sebagian, bukan hanya kepada bangsanya Israel, tapi kepada semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat di langit, di bumi, darah dan api, dan gumpalan asap. Tuhan tidak membiarkan manusia untuk ditinggalkan oleh rohnya. Walaupun mungkin sedikit lebih jauh setelah kejadian pasal 6 di peristiwa air bah. Tapi 830 tahun kemudian Tuhan berjanji akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Diuraikan kemudian anak-anak ya, orang tua ya, hamba laki-laki ya, hamba perempuan ya, semua punya kesempatan untuk mendapat rohnya Tuhan. Bapak Ibu, saya menguatkan, meneguhkan, mengingatkan ini kepada kita. Karena salah satu atau satu-satunya bahkan anugerah terbesar setelah peristiwa keselamatan adalah pemberian Roh Kudus. Dipelihara adalah anugerah, disembuhkan adalah anugerah, tetapi pemberian Roh Kudus jauh lebih besar anugerahnya dibanding dengan hal-hal yang kita butuhkan di dalam dunia. Pemberian makan hanya di dunia, pemberian kesembuhan hanya di dunia, tapi pemberian Roh Kudus adalah meterai yang menjamin sampai kita kekal masuk surga. Tolong tayangkan 2 Korintus 1 ayat 21 mulai. Perhatikanlah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus
adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya. Roh Kudus adalah meterai tanda miliknya. Terpujilah Tuhan. Memeteraikan tanda miliknya atas kita, yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Pemberian Roh Kudus adalah jaminan, adalah kepastian dari semua yang disediakan Kristus bagi kita. Itu anugerah yang sangat besar. Roh Kudus adalah meterai, tanda hukum yang sah. Itu yang kita tahu di dalam hidup sehari-hari. Tanda meterai adalah tanda hukum yang sah dari sebuah perjanjian dan kesepakatan. Tanpa meterai, surat ditandatangani tidak bisa menjadi bukti hukum di pengadilan. Hanya kalau surat perjanjian dan surat pernyataan, surat kesepakatan, surat kuasa, kalau dimeterai, dibubuhkan tanda meterai, lalu ditandatangani, kemudian sekiranya terjadi masalah mengenai isi surat itu, maka meterai itu menjadi tanda hukum yang sah di pengadilan, bahwa surat itu menjadi tanda bukti hukum yang tidak bisa diabaikan. Sebanyak orang membuat surat perjanjian, sebanyak orang membuat surat kuasa, sebanyak orang membuat surat pernyataan, tanpa meterai, surat itu tidak bisa dipakai sebagai tanda bukti yang sah di pengadilan di kemudian hari. Tapi satu orang saja membubuhkan tanda tangan di atas meterai, itu adalah surat resmi yang sah, menjadi tanda bukti di pengadilan. Demikian pemberian Roh adalah meterai yang menjamin seluruh janji yang disediakan Tuhan bagi kita sampai surga yang kekal. Kurang apa lagi kalau saudara-saudara ragu apakah Bapak Ibu akan masuk surga sekiranya Tuhan datang hari ini? Roh yang diberikan kepada kita adalah jaminan bahwa kita pasti masuk surga. Bersyukur kalau Tuhan sudah baptis dengan Roh-Nya. Kalau belum, nantikan dan minta terus. Seperti kita meminta berkat panjang umur, kita meminta kesehatan, demikian kita boleh meminta pemberian Roh Kudus setiap waktu. Saya suka, saya akan baca sekali lagi 2 Korintus 1 ayat 21 ini. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Seperti sebuah perjanjian, ada uang muka. Uang muka itu menjamin semua
uang yang ada di baliknya untuk kita bisa terima. Pemberian uang muka di depan untuk menjamin semua perjanjian yang akan terjadi di belakang. Itulah sebabnya saya berkata, ini anugerah lebih daripada berkat-berkat Tuhan setiap hari yang kita terima, yang dijanjikan oleh beliau. Tuhan Yesus mengutus Yohanes lebih dahulu mengawali pelayanannya. Yohanes dulu lebih dahulu, baru Yesus menyusul. Dan sebelum Yesus memulai pelayanannya, Yohanes Pembaptis berkata seperti ini, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Joel menubuatkan 800 tahun sebelum Masehi. Lalu diteguhkan lagi oleh Yohanes Pembaptis sebelum Yesus datang untuk melakukannya kepada umat manusia. Itulah sebabnya janji pemberian Roh Kudus bukan sekedar saja ditulis, tapi itu diulang. 2-3 orang saksi di dalam Alkitab, kesaksiannya sah. Jadi Joel bersaksi, Yohanes bersaksi, Kejadian bersaksi. Itulah sebabnya pemberian Roh Kudus juga bukan tafsiran, tapi itu harus terjadi seperti Alkitab mengatakannya. Diperkirakan Dr. Lukas menulis kitab Kisah Para Rasul. Diperkirakan beliau menulisnya tahun 63 Masehi. Itu berarti 60 tahunan lah sebelum Yohanes Pembaptis. Lukas juga berkata tentang apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya di pasal 1 ayat 4 seperti ini. Suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian. Katanya, telah kamu dengar daripadaku, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi satu peristiwa, mereka, Yesus sedang makan dengan murid-murid. Lalu Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem ya, sampai kamu menerima janji dari tempat maha tinggi. Jadi pemberian Roh Kudus bukan pilihan. Yesus mengatakan wajib kamu tunggu di Yerusalem. Nggak boleh pergi dari Yerusalem sebelum kamu terima janji itu. Itulah sebabnya kita memilih menjadi aliran Pentakosta. Ada anugerah setelah keselamatan kita terima, ada anugerah lain yang disebut pemberian baptisan Roh Kudus. Bapak Ibu, janji ini bukan untuk satu zaman, untuk satu kelompok. Tadi saya sudah baca Joel, untuk semua manusia. Agar kita lebih jelas, saya akan baca Kisah Rasul 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis
dalam nama Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah. Saya ulang, yaitu sebanyak yang akan dipanggil. Bukan untuk zaman tertentu. Sebab seperti orang Kristen mula-mula memerlukan Roh Kudus dalam hidupnya, maka sepanjang zaman orang Kristen yang sama memerlukan Roh Kudus. Jangan puas kalau kita sudah menjadi orang Kristen yang diselamatkan, tapi teruslah berharap, meminta, menanti sampai kita juga diperlengkapi dengan janji dari tempat Maha Tinggi, ialah Roh Kudus. Tapi gereja kini mulai mengabaikan pekerjaan roh. Bahkan ada yang sengaja menuduh pekerjaan roh yang masih bekerja di kelompok Pentakosta katanya sesat. Dan yang mengatakan ini adalah pemimpin-pemimpin gereja. Itulah sebabnya pergerakan kekristenan seperti masa mula-mula tidak sehebat waktu itu saat ini. Maka saya mendorong jemaat Bukit Sion, mari kita terus berdoa supaya Tuhan mencurahkan roh-Nya kepada kita. Saya sedang membaca buku hari-hari ini. Saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Buku itu masih di dalam plastiknya. Rupanya kami sudah beli jauh lama, beberapa waktu lalu. Tapi buku itu tiba-tiba ada di meja belajar saya. Lalu saya buka. Buku itu bicara tentang urapan. Dia berkata, seharusnya orang Kristen masa kini harus berdoa supaya hidupnya diliputi oleh Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Seperti orang Lewi dibuat menjadi contoh. Orang Lewi itu di kemahnya pun penuh kemuliaan. Waktu tidur pun penuh kemuliaan. Di saat bekerja penuh kemuliaan. Di saat melayani penuh kemuliaan. Lewi satu-satunya suku Israel yang selalu hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ada 12 suku Israel, tapi 11 suku yang lain tidak mendapat anugerah itu. Mereka hidup sebagaimana hidup biasa. Tetapi Lewi dikhususkan Tuhan. Tidak seperti suku lain mendapat warisan pembagian. Lewi itu miliknya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menghususkan mereka menjadi kelompok imam. Dan mereka dipimpin dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itulah kehendak Kristus, kata beliau. Pemberian Roh Kudus kepada kita adalah untuk membuktikan juga bahwa Tuhan beserta kita senantiasa. Saya percaya buku itu untuk meneguhkan apa yang sedang saya renungkan hari-hari ini adalah benar.
Kalau Tuhan memberikan kita rohnya, kata penulis buku itu, maka itu menjadi bukti bahwa Tuhan memimpin kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tidakkah kita merindukan itu? Betapa mulia kehidupan kita setiap hari jika kita berada di dalam kemuliaan Allah kepada kemuliaan Allah. Tidak ada kebangunan rohani tanpa Roh Kudus. Yesus berkata begini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi kamu belum bisa sekarang menerima itu karena Roh belum turun kepadamu. Jadi sebenarnya seperti seorang anak TK. Papa sudah sediakan banyak untukmu, katanya kepada anaknya yang kecil. Tetapi tidak mungkin semua diserahkan kepadamu sebab kamu masih anak TK. Tapi besok, kalau sudah kamu akil balik, dewasa, aku akan memberikan seluruhnya kepadamu. Janji tentang pemberian Roh Kudus adalah untuk semua orang percaya. Tuhan memberkati kita semua.